Banyak yang berargumen kita sedang berada dalam bubble, saham, real estate, obligasi, kripto, benarkah semuanya itu? Mungkin kita bisa belajar apa tepatnya bubble itu sebelum kita mencoba menjawab pertanyaannya. Salah satu cara terbaik adalah dengan melihat berapa peristiwa bubble terbesar dan paling merusak dalam sejarah. Itulah yang akan kita lihat semua hari ini di video ini guys. Mari kita lihat bubble apa aja yang berhasil mengubah $1 menjadi 1 sen. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCA secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga seperti airdrop SOS atau OpenSea token dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys? Link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Mania Tulip. Bubble aset pertama adalah mania tulip Belanda. Ini terjadi di Belanda selama awal hingga pertengahan tahun 1600-an. Saat spekulasi mendorong nilai umbi tulip ke titik ekstrim yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat puncak pasar, umbi tulip yang paling langka trading setinggi 6 kali lipat gaji tahunan rata-rata orang. Tulip pertama kali muncul di Eropa Barat pada abad ke-16 dan tiba melalui rute dagang rempah-rempah, yang selanjutnya memicu sentimen spekulatif di sekitar mereka. Ini karena tulip tampak tidak seperti jenis bunga yang ada di Eropa saat itu. Tidak heran, bunga tulip jadi ornamen mewah yang diperuntukkan bagi taman-taman orang kelas atas. Kelas menengah Belanda di awal 1600-an pengen meniru tetangga mereka yang kaya di Eropa, dan mereka juga mulai pengen memiliki tulip. Awalnya, tulip adalah simbol status yang dibeli masyarakat kelas atas, semata-mata karena mereka adalah aset yang mahal untuk dimiliki, semacam jadi seperti bahan untuk pamer. Variasi warna dan pola tulip merupakan pemicu yang menyebabkan naiknya permintaan umbi tulip yang langka, yang benar-benar bikin harga pasarnya tinggi. Seperti biasa, ini adalah prinsip ekonomi yang sedang bekerja. Supply rendah, permintaan tinggi, itu semua membuat harga lebih tinggi. Jadi wajar kan? Sekarang masih cukup rumit untuk menentukan seberapa tinggi nilai sebenarnya dari umbi tulip ini dalam bentuk dolar. Tapi menurut sejarawan, satu tulip itu bisa bernilai sebanyak 4 atau bahkan 5.500 florin, yang adalah koin emas yang digunakan sebagai mata uang pada saat itu. Sebuah perkiraan menempatkan beberapa tulip terbaik dengan nilai $750.000 dalam nilai uang hari ini. Tapi sebagian besar dari tulip-tulip ini mungkin sempat trading antara $50.000 hingga $150.000. Itu pun tetap aja harga yang benar-benar gila cuman untuk sebuah bunga. Di tahun 1636, perdagangan tulip begitu besar sehingga pasar reguler untuk penjualan mereka berdiri di bursa saham Amsterdam, di Rotterdam, Haarlem, dan di tempat-tempat lain. Pada saat itulah para trader profesional yang disebut pemborong saham itu ikut beraksi. Semua orang mengharapkan banyak uang hanya dengan memiliki beberapa umbi tulip yang langka ini. Bahkan seperti harga cuma bisa naik terus dan seolah-olah minat tulip tidak akan pernah luntur. Orang bahkan mulai beli tulip sampai pakai leverage, pakai kontrak derivatif margin untuk bisa beli lebih banyak tulip daripada yang mereka sebenarnya mampu. Ya, leverage memang sudah jadi salah satu faktor utama yang memperburuk bubble sepanjang sejarah. Secepat pertumbuhannya, kepercayaan pada pasar tulip juga segera pudar. Di akhir 1637, harga mulai turun dan tidak pernah balik lagi. Sebagian besar penurunan harga didorong oleh investor yang beli tulip dengan kredit, berharap mereka bisa melunaskan utang saat mendapat profit dari bunga ini. Sayangnya tidak. Begitu harga mulai turun, pemegangnya kena liquid paksa,
Artinya mereka terpaksa menjual bunga mereka dengan harga berapapun orang mau beli dan menyatakan kebangkrutan akhirnya. Di tahun 1638, bubble itu pecah dan harga tulip kembali ke valuasi awal mereka. Yang kedua adalah bubble.com. Kalian mungkin sudah familiar dengan ini karena terkenal. Bubble.com adalah kenaikan pesat dalam valuasi saham teknologi Amerika Serikat didorong oleh investasi di perusahaan berbasis internet selama bull market di akhir tahun 1990-an. Nilai saham teknologi tumbuh secara eksponensial selama periode ini, dengan indeks Nasdaq yang didominasi teknologi meningkat dari bawah 1.000 menjadi lebih dari 5.000 antara tahun 1995 dan tahun 2000. Secara teknis, bubble.com tumbuh dari kombinasi adanya investasi spekulatif dan berbasis tren, serta berlimpahnya pendanaan VC untuk startup. Semuanya ini adalah perusahaan yang kemudian gagal menghasilkan profit. Selama tahun 1990-an, investor mengucurkan banyak uang ke startup internet dengan harapan profit cakep suatu hari nanti. Banyak dari mereka sayangnya tidak berhati-hati dan langsung FOMO. Kekayaan dihabiskan untuk marketing, membangun merek yang memungkinkan mereka bersaing atau bahkan mengalahkan kompetitor. Beberapa startup dilaporkan menghabiskan sampai 90% budget mereka untuk marketing dan periklanan. Sementara itu, perusahaan mapan berteknologi tinggi seperti Intel, Cisco, dan Oracle itu mendorong pertumbuhan organik dan berkelanjutan untuk industri teknologi. Sebenarnya perusahaan teknologi dan .com pemula yang memicu lonjakan pasar saham dimulai tahun 1995, dan bubble yang terbentuk setelah itulah yang melahap semua uang dari orang-orang yang tadinya kepercayaan pasarnya berlebih, banyak sensasi dan hype, dan juga spekulasi tinggi. VC atau pemodal Ventura jadi cemas ingin menemukan investasi pemenang besar berikutnya. Akhirnya mereka mengalokasikan modal ke perusahaan mana aja deh yang ada nama .com di belakangnya. Seperti semua orang itu sudah kena wabah .com dan prinsip analisis fundamental sayangnya diabaikan. Tapi yang paling mengejutkan dari bubble ini adalah bahwa perusahaan teknologi pemula sebenarnya belum menghasilkan aliran pendapatan dan laba yang solid. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak punya produk jadi untuk ditawarkan. Perusahaan-perusahaan ini sampai IPO dengan valuasi saham mereka jadi 3 atau 4 kali lipat dalam sehari, bikin hiruk pikuk untuk investor yang pada serakah. Akibatnya, indeks Nasdaq mencapai puncaknya 10 Maret 2000. Hampir 2 kali lipat nilainya hanya dalam 1 tahun. Bubble.com sangat intens. Jadi bahkan perusahaan teknologi terkemuka seperti Dell dan Cisco menempatkan pesanan jual besar-besaran pada saham mereka sendiri saat pasarnya memuncak, akhirnya memicu panik para investor. Dengan demikian, saat modal investasi mengering, begitu pula sumber kehidupan perusahaan .com yang sekarang kekurangan uang. Perusahaan yang mencapai market cap ratusan juta dolar tanpa produk yang layak untuk ditawarkan jadi benar-benar nggak berharga dalam waktu beberapa bulan. Pada akhir tahun 2001, saat sebagian besar perusahaan .com gulung tikar, triliunan dolar yang telah diinvestasikan ke dalam bubble tiba-tiba menguap selamanya. Yang terakhir ini ada bubble perumahan Amerika Serikat. Ini adalah bubble real estate yang memengaruhi lebih dari setengah negara bagian di Amerika Serikat. Beberapa analis percaya pecahnya bubble.com Nasdaq membuat investor Amerika Serikat masuk real estate dengan keyakinan bahwa real estate itu adalah kelas aset yang lebih aman. Tapi seperti yang sudah kita lihat, ini tidak selalu benar. Awal mula bubble real estate yang berbasis di Amerika Serikat ini muncul selama tahun-tahun suku bunga yang sangat rendah dan standar pinjaman yang longgar di pertengahan tahun 2000-an. Seperti biasa, semuanya dimulai dengan niat yang baik. Dihadapkan dengan pecahnya bubble.com, serangkaian skandal akuntansi perusahaan, dan serangan 9/11, Federal Reserve menurunkan suku bunga pada Juni tahun 2003. Tujuannya adalah untuk mendorong ekonomi. Niatnya baik untuk membuat uang tersedia untuk bisnis dan konsumen dengan harga murah. Tapi hasilnya adalah kenaikan harga rumah selama peminjam ambil untung dari suku bunga KPR yang rendah. Bahkan para peminjam yang tidak punya riwayat kredit mampu mewujudkan impian membeli rumah. Penyedia KPR lalu menjual pinjaman ini ke bank-bank di Wall Street yang mengemasnya dalam bentuk instrumen uang berisiko rendah, kata mereka. Seperti ada istilahnya mortgage-backed securities dan juga collateralized debt obligations. Dalam waktu yang singkat, pasar sekunder yang besar untuk memulai dan mendistribusikan pinjaman-pinjaman dengan istilah subprime ini muncul. Nah, kami tidak bisa menyelam terlalu dalam soal subprime atau istilah-istilah yang keren tadi. Karena kalau kalian penasaran dan mau belajar lebih lanjut, kami rekomendasikan bisa belajar dari film The Big Short. Ini adalah tontonan yang menghibur dan menurut kami cukup mendidik tentang bubble perumahan Amerika Serikat. Mengingat suku bunga yang rendah, risiko yang lebih besar tumbuh di antara bank besar yang serakah.
SEC melonggarkan syarat modal dan pada akhirnya membebaskan bank besar untuk leverage investasi mereka hingga 30 bahkan sampai 40 kali lipat. Namun akhirnya suku bunga mulai naik dan kepemilikan rumah memiliki titik jenuh. Fed mulai menaikkan suku bunga pada Juni 2004. Hal ini menyusahkan banyak orang Amerika. Tiba-tiba mereka ditinggalkan dengan rumah yang nilainya lebih rendah dari yang awalnya mereka bayar, atau sedihnya malah yang masih mereka cicil. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menjual rumah tanpa berhutang kepada pemberi pinjaman. Kalaupun mereka punya KPR yang fleksibel, biayanya akan naik karena nilai rumah mereka turun. Dengan demikian, jelas pada Agustus tahun 2007 bahwa pasar keuangan tidak dapat menyelesaikan krisis, dan masalah-masalah itu akhirnya bergema jauh melampaui Amerika Serikat. Pasar di antara bank yang menggerakkan uang di seluruh dunia mulai jadi beku penuh. Sebagian besar karena mereka takut hal-hal yang tidak diketahui nanti apa. Oktober 2007, Bank Swiss UBS menjadi bank besar pertama yang mengumumkan kerugian 3,4 miliar dolar dari investasi terkait subprime. Tapi pada musim panas 2008, pembantaian itu menyebar ke seluruh sektor keuangan dan runtuhnya bank-bank di Wall Street, seperti adanya Lehman Brothers, yang terkenal di bulan September menandai kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Bagi banyak orang, ini menjadi simbol kehancuran yang disebabkan oleh krisis keuangan global. Pada bulan yang sama, pasar keuangan jatuh bebas dengan indeks utama Amerika Serikat menderita beberapa kerugian terburuk dalam catatan. Selain bank-bank besar yang terutama bertanggung jawab atas seluruh bubble ini pada awalnya, dampak kerusakan ekonomi dan penderitaan manusia itu sangat besar. Pengangguran mencapai angka 10% dengan sekitar 3,8 juta orang Amerika kehilangan rumah karena penyitaan. Ini benar-benar mengubah sejarah perbankan dan keuangan selamanya, dan efeknya masih bersama kita sampai hari ini. Kata penutup dari kami apa guys? Meskipun setiap bubble yang terjadi dalam sejarah memiliki perbedaan, karakteristik serta penyebabnya unik, ada satu kesamaan dari sebagian besar bubble, yaitu adalah orang-orang bersedia untuk langsung percaya dan mengabaikan peringatan risiko dan mengabaikan tanda-tanda bahaya atau red flag. Hal lain yang perlu disebutkan adalah semakin besar kepercayaan orang, semakin besarlah bubble-nya. Jadi semakin besar kerusakan yang ditimbulkan setiap kali bubble itu terjadi dan meledak. Baik itu mania tulip Belanda, kisah.com, atau krisis perumahan Amerika Serikat, atau bubble lainnya, masing-masing yang sudah pecah ini, setiap contoh valuasi yang berlebihan ini membawa pelajaran yang serius bagi kita semua. Jadi berhati-hatilah guys, selalu ingat kata-kata kami untuk mengutamakan manajemen risiko. Kami harap ini menjadi pelajaran dan pengingat yang bagus untuk kita semua hari ini, khususnya melihat pasar kripto yang bisa kita pantau cukup carut-marut. Tidak melupakan juga situasi keuangan dunia yang juga carut-marut di luar sana, jadi ini bukan hanya kripto. Tapi gimana guys menurut pendapat kalian? Apakah ada bubble-bubble lain yang sedang muncul dan mungkin menurut kalian akan pecah dalam waktu dekat? Beritahu di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka videonya, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan kalian like dan jangan lupa beri jempolnya. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!